Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin. Hari ini kita masuk edisi hari Kamis ya, tanggal 30 September 2021. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. 30 sih, 29. 30 Bu. 30 September. 30 Bu. Oh. Puji nama Tuhan ya, di pagi hari ini Iya. Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita nafas hidup. Di pagi hari ini mari kita angkat pujian. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, tautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh berterima kasih, mengucapkan syukur untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup pada pagi hari ini. Engkau yang telah membangunkan kami dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat beribadah kepadamu pada pagi hari ini dalam pengucapan syukur kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan membacanya. Urapi hamba-Mu juga Pendeta Bram Manaha yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan, sertai kami di dalam persekutuan kami ini satu dengan yang lain dalam membagikan rema-rema firman Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Juga acara kami ini berlangsung dari awal dengan akhir dengan baik, kiranya berikan internet yang lancar. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Silakan Ibu Maya dan Pak Pendeta Bram. Di 21 ya. Ya, Om Bram silakan. Baik, biaya untuk mendirikan kemah suci, Keluaran 38 ayat 21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Adik. Ayat yang 32. 22. Bezaleel. 22. Oh, maaf. Ayat yang 22. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nela. Ayat 23, dan bersama dengan dia turut tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi, dan dari lenan halus. Ya. Ibu Valentina bisa baca? Ayat 24,
segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Ya, ayat 25, perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Ayat 26, sebeka seorang yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas sejumlah 603.550 orang. Ayat 27, 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Ayat 28, dari yang 1.775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutkannya kepada tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Ayat 29, tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Ya, ayat 30, daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Ayat 31, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan dan baca ini selama 3 menit. Dalam perenungan kita minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, semakin kita memaknai dan mengerti firman Tuhan yang kita renungkan ini. Nanti kita kembali jam 5:20, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Bram Manahan. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari untuk merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit.
Yes, amin. Sudah 3 menit ya kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar dan bacakan tadi. Saatnya kita akan mendengarkan rema dan ulasannya yang akan disampaikan oleh Pendeta Brahmana. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik. Rema yang saya dapat dari ayat 21 dan 22, di mana di situ dikatakan inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Ayat 22, Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari kedua ayat ini, rema yang saya dapat yaitu RAP atau rencana anggaran pembangunan. Ya, untuk menyukseskan sebuah proyek pembangunan ya di tengah dunia ini, tentu semuanya itu membutuhkan biaya untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, sebelum memulai pekerjaan itu perlu membuat RAP atau rencana anggaran pembangunan. Nah, RAP inilah yang akan menentukan bagaimana rancangan pekerjaan itu dilakukan dan disukseskan. Seperti itu. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita melihat di mana di dalam konteksnya yakni mendirikan kemah suci. Nah, untuk mendirikan kemah suci itu tentu membutuhkan biaya atau dana untuk pembangunannya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi, dalam hal semacam ini jangan kita berpikir bahwa oh ini hal rohani jadi Tuhan akan menyukseskan dengan sempurna. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu salah mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, seolah menggampangkan ya, karena ini sifatnya rohani jadi gampang. Tidak seperti itu. Tuhan pun mengajar kita tentang hal-hal perencanaan ya. Hal ini memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita sebagai umat Tuhan bahwa apapun yang berhubungan dengan kehidupan ini, baik itu berhubungan dengan pekerjaan kehidupan sehari-hari kita, maupun pekerjaan yang berhubungan dengan Tuhan, semuanya itu memerlukan biaya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sebelum kemah suci dibangun, maka Tuhan memerintahkan supaya setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas, artinya orang-orang usia kerja semuanya. Ya. Dari orang-orang inilah akan dipungut biaya untuk pembangunan kemah suci yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat atau dibangun demi kepentingan ibadah. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus pun katakan ya di dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30 bahwa sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, oleh karena itu kita yang dianggap atau kita dipilih sebagai umat Tuhan, ya, kita harus punya hikmat, ya, yang mana kita sudah diberikan kesempatan, kekuatan untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita, ya. Seharusnya
untuk melaksanakan atau menyukseskan pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu, atau yang disebut sebagai bangunan tubuh Kristus, ya dibutuhkan daya dan dana atau anggaran biaya untuk mengerjakannya. Karena itu kita dibutuhkan untuk andil di dalamnya. Dengan apa? Dengan mengumpulkan harta kita untuk mendukungnya. Ya, kita kalau sebagai orang Kristen, ya, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan Tuhan, ya kita harus andil. Ya, ketika kita dihimbau, jangan kita banyak perhitungan. Ya, seringkali saya di berbagai daerah, khususnya untuk pembangunan tempat ibadah, ya, saya melihat banyak orang Kristen itu apa ya? Ketika dipungut biaya banyak alasan. Bahkan kecenderungan itu menghindar. Tambah lucunya lagi, sudah dikasih begitu, bukannya ngumpulkan dana atau ngumpulkan bahan-bahan untuk pembangunan itu. Malah keliling, minta proposal. Ya bawa proposal keliling-keliling ke gereja-gereja lain, ke pemerintah, ke pengusaha-pengusaha yang tidak bergereja di situ untuk cari dana. Loh, kita yang pakai kok kita repotkan orang lain, gitu ya. Nah ini kan orang Kristen yang mau enaknya doang. Nah dia ndak kasih sumbangan, tapi setelah selesai pembangunannya, wah bersukacita, kita bersyukur Tuhan lakukan mujizat. Mujizat opo. Diri sendiri nggak ikut andil di dalamnya kok. Ya. Nah, maka itu Tuhan juga ya di bagian lain dari firman Tuhan mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Ya. Jadi kita dikasih harta kalau ada pembangunan atau kegiatan-kegiatan rohani, mestinya kita semangat, antusias untuk mendukung dengan dana kita atau harta kita. Ya. Pertanyaannya bagi kita, seberapa ya terbebannya kita mendukung pekerjaan pembangunan tubuh Kristus dengan dana atau harta yang sudah kita miliki sekarang. Ya. Seberapa terbebannya kita. Ya. Ya, contoh yang paling baik bagi kita, bagaimana jemaat Kristus di Makedonia. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Jadi orang-orang Makedonia ya itu luar biasa. Mereka orang-orang nggak kaya. Mereka orang-orang pas-pasan. Bahkan banyak yang miskin. Ya, mereka sangat miskin. Namun antusiasnya luar biasa dalam memberikan sumbangan untuk membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan hidup. Karena mereka tidak punya tempat ibadah, mereka diusir dari bait Allah. Tidak boleh lagi menggunakan bait Allah untuk beribadah. Ya, luar biasa. Nah, jadi orang Kristen seharusnya begini, ya. Bahkan dikatakan di sini mereka memberi melampaui kemampuan mereka.
Masih kita ingat ya, janda yang miskin yang memberikan persembahannya ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang memberikan persembahan. Ya, janda itu memberikan kelihatan sedikit, 2 keping perak. Tapi Yesus katakan dia memberi lebih banyak. Karena dia memberikan semua hartanya. Bayangin. Ada enggak orang seperti itu? Ya. Nah, karena itu kita mulai hari ini jika kita menganggap bahwa kita umat Tuhan ya dari Yesus Kristus, maka marilah ya, dukunglah atau berpartisipasilah dalam mendukung setiap kegiatan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk membangun gereja atau pembangunan tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus di sini adalah jemaat, bukan sekedar gedung tempat ibadah. Ya, ada orang Kristen yang sangat butuh dana kita untuk bisa hidup satu hari. Ya, jadi jangan kita jadi orang yang sulit untuk mengeluarkan dana. Ya, kemarin saya berbicara tentang uang, khotbah tentang uang. Saya bilang kalau seorang hamba Tuhan berbicara uang, mulai digosipin. Ini hamba Tuhan mata duitan. Hamba Tuhan tidak boleh berbicara tentang uang. Tapi faktanya Rasul Paulus berbicara tentang uang. Itu. Nah, kalau jemaat Tuhan seperti ini, seperti jemaat Makedonia semua. Wow, hamba Tuhannya itu senangnya minta ampun. Dah repot-repot, dah pusing kepala. Yang seringkali mendapat sorotan itu para diakonia. Ya, para diakon. Mungut dana, udah ndak dikasih, diomeli, dimarahin pula. Macam-macam ungkapannya membuat sakit hati. Nah, jadi kita melihat di sini ya luar biasa ya orang-orang Israel. Kalau kita baca orang Israel yang membangun bait, bahkan sampai waktu membangun bait Allah itu sampai di-stopkan ya. Kemah suci itu juga sampai di-stopkan, dihentikan karena dana terlalu banyak. Ya, mereka antusias sekali. Orang Kristen seharusnya hidup dalam kasih karunia lebih daripada itu. Nah, saya berharap kita di sini partisipasi kita di dalam pembangunan tubuh Kristus di tempat kita masing-masing di denominasi gereja-gereja lokal kita masing-masing antusias ya, apalagi berbicara uang. Wah, seharusnya saat kita tawarkan, saya bantu sekian, 1 juta, 5 juta, 10 juta, ya kan? Sesuai dengan keuangannya, tapi ya kan, jangan gajinya cuma 2 juta, aku mau sumbang 3 juta, ya kan? Janji iman, jadi pusing juga. Gitu. Nah, ukurlah ya kemampuannya juga, gitu. Nah, ini rema yang saya dapatkan pagi hari ini. Ya, semoga mendorong kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan secara khusus dalam pembangunan ya tubuh Kristus ya. Nah, ini belum lagi kita soroti tentang Bezalel ya. Itu, lihat itu. Bezalel ini bukan kebetulan, tapi itu dampak dari kakeknya Hur. Hur itu luar biasa ya. Menopang tangan Musa ketika peperangan ya, ketika peperangan. Makanya cucunya dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa yang saudara lakukan hari ini itu akan berdampak kepada anak cucu saudara. Tuhan akan pakai mereka di kemudian hari untuk melakukan pekerjaan besar ya dalam tubuh Kristus. Ya, kita belum sorot itu lebih dalam lagi. Ya, itu yang bisa saya bagikan bagi kita pagi ini. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin untuk berbagi rema, silakan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Monggo Bro Kodek. Terima kasih Pak Pendeta Bram. Ya. Saatnya ya, ada waktu
sekitar 20 menit ya, kita akan saling membagikan rema. Ada di antara beberapa di antara kita mungkin sudah mempersiapkannya. Segera saja boleh bagikan remanya. Tapi sebelum ke Bapak, Ibu, dan Saudari, saya juga ada remanya. Ini tentang bagaimana beberapa orang yang diberi tugas, gitu ya, dapat tugas membuat laporan penggunaan barang-barang. Itu diberikan tugas kepada Bezaleel dan Aholiab ya. Jelas kita lihat tadi di ayat yang 22-23. Lalu ada yang namanya Itamar harus memeriksa dengan teliti laporan-laporan yang dibuat oleh Bezaleel dan Aholiab. Lalu setelah dia memeriksa dengan teliti setiap penggunaan barang-barang itu, barulah Itamar melaporkannya kepada Musa. Itu isinya laporannya. Jadi perhitungannya ada persembahan-persembahan sukarela, emas, perak, tembaga. Nah, poin yang saya dapatkan sebagai rema adalah masing-masing tahu tugasnya. Tapi posisi itu adalah di mana dia harus mengerjakan pembuatan laporan berdasarkan pengarahan. Jadi di situ tentu Musa juga berperan untuk menerima laporan-laporan dari Itamar, gitu kan? Nah, ini keteraturan apa yang saya pikir juga dalam sebuah wadah komunitas atau majelis gereja juga saya lihat itu ada keteraturan seperti itu, membuat laporan barang-barang yang digunakan dalam suatu gereja, dalam suatu komunitas juga ada barang-barang yang dipergunakan lalu dilaporkan. Nah, saya bersyukur ada satu komunitas tempat saya bertumbuh di dalam gereja ataupun di komunitas-komunitas organisasi lain. Saya bersyukur. Jadi kalau sesuatu diarahkan, ya memang harus dikerjakan secara teliti. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita bisa banyak belajar. Tapi tidak tutup kemungkinan sesuatu yang teliti itu butuh berulang-ulang dilakukan. Yang perlu dan diamatin lagi, periksa lagi, ulang lagi. Sesuatu yang kerjanya butuh perincian-perincian kecil. Ya, ini ada sangkut pautnya sih dengan kehidupan sehari-hari juga. Kalau kehidupan itu sudah teratur di rumah, kelihatannya di tempat lain dia bisa kelihatan itu teratur. Dan bersyukur saya sebagai orang yang percaya hidup di lingkungan orang-orang yang percaya juga, berarti saya menampakkan hidup tertib gitu. Pimpinan saya atau dalam suatu mengasih pengarahan begini, ya saya ada mendengar gitu kan pengarahannya, membuat sesuai dengan pengarahan dia. Itu sih Bapak Ibu rema yang saya dapat bagikan. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada remanya, silakan saja Pak. Oke. Silakan. Bu Mai. Silakan Bu Valen, ada yang mau dibagikan, Bu? Enggak, cukup. Oh. Oke. Oke, kemungkinan teman-teman atau Bapak, Ibu, dan Saudari pagi hari ini
sudah terberkati atau masih masih segar dalam ingatan kita bahwasanya orang yang bersaat teduh pasti tahu ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati dia, atau yang memang sudah mendapatkannya, tapi cukup memberkati kita yang lain juga. Jadi saya pikir sih nggak harus dibagiin sih, cuma penting adalah firman Tuhan itu tetap bertumbuh di dalam diri kita, dan kita dapat aplikasikan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ya. Berikutnya, di mana Pak Pendeta? Ya, jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bro Codex itu ya, kita lihat di sini bahwa ketelitian itu dibutuhkan di dalam manajemen ya sebuah pembangunan gitu ya, atau dalam sebuah proyek itu butuh manajemen. Nah, kita lihat di situ bahwa ketelitian itu diperhatikan oleh Tuhan ya. Nah, di dalam ayat 25 itu dilanjutkan ya, perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Jadi kita melihat di sini ya, ketelitian itu sampai detail disebutkan. Namun di situ juga dikatakan sesuai dengan timbangan menurut timbangan sikal kudus. Jadi kejujuran itu penting. Integritas di dalam mengelola sebuah proyek dengan segala dana yang dibutuhkan itu perlu kejujuran, perlu integritas ya. Tuhan mengutamakan yang namanya integritas ya. Itu diungkapkan sampai dua kali di dalam ayat 24 dan 25 ya, menurut sikal kudus. Nah, jadi ini penting di dalam kehidupan Kristen, itu penting kejujuran ya. Nah, kalau kita sendiri mengelola harta kekayaan Tuhan ya dengan tidak jujur, dengan tidak memiliki integritas, itu sangat merusak sekali ya. Jadi sekecil apapun itu harus dilaporkan ya. Saya bersyukur bahwa kami diajarkan ya untuk integritas dalam hal keuangan itu ya. Itu untuk melaporkan, kadang-kadang saya rekap pelaporan itu sampai detail ya. Saya juga masih ingat ketika saya masih terikat dengan lembaga ya, sekolah kami di mana kami dibiayai untuk pelaporan, itu saya rincinya detail sampai uang itu 1.000 perak pun saya catat untuk melaporkan. Karena apa? Itu berhubungan dengan integritas. Makanya yang lain-lain itu dihentikan ya untuk biaya 2 kali periode. Saya itu sampai 4 kali periode itu direkrut dan dipakai terus. Karena saya percaya bahwa pimpinan kami yang mengutus kami itu dia jeli melihat ini pelaporan si Bram ini kok detail ya. Sampai uang 1.000 perak, 500 perak pun tercatat rapi dalam pelaporan itu. Nah, ya, itu penting sekali karena itu kepercayaan ya, kepercayaan. Semakin kita dipercayakan, semakin kita akan dipakai. Saya bersyukur bahwa saya berinteraksi dengan orang-orang luar, baik itu Eropa, Amerika, ya Swedia, maupun Korea, di mana mereka itu mengutamakan kepercayaan, orang Chinese ya. Jadi mereka itu butuh kepercayaan. Kita harus buat mereka percaya. Ketika kita dipercaya soal keuangan, mereka tidak segan untuk mempercayakan keuangan untuk kita kelola gitu ya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang punya integritas. Nah, negara-negara yang saya sebutkan tadi, jangan main-main dengan mereka soal kepercayaan. Sekali kita tidak jujur, mereka akan tidak percaya selamanya dengan kita. Mungkin kita mengemis sampai air mata darah, mereka nggak percaya lagi untuk mempercayakan keuangan mereka. Nah, Tuhan di sini ya mengutamakan integritas, kejujuran ya. Apalagi berhubungan dengan uang itu sangat sensitif, maka kita harus membuat orang percaya begitu ya.
Nah, itu penting sekali. Oke, silahkan yang lain, masih ada waktu kita. Bu Mai. Selamat pagi semuanya. Berkati. Oh, Saya ada. diberkati dengan integritas nih. Ya. Maaf saya terlambat masuk. Gak apa-apa, Pak. Dan sudah bangun tiduran lagi. Ya, mengenai integritas, terutama dalam keuangan itu memang sangat apa ya, harus dipegang teguh ya kepercayaan tuh. Ya. Saya pernah pengalaman awal-awal saya masuk ke Kalimantan dulu sebetulnya ada anak Tuhan. Jadi di salah satu waktu itu saya belum ada tempat tinggal, saya numpang di satu rumah hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini ada tinggal di Jakarta. Lalu beliau punya kebun sawit cukup luas. Nah, saya tidak tahu kalau uang hasil sawit itu dipercayakan ke salah satu anak Tuhan. Ya, dibilang hamba Tuhan lah karena sebagai gembala gitu ya. Saya tidak tahu awalnya karena saya perhatikan satu keluarga itu makannya sering makan-makan di luar, sering jalan-jalan. Sampai saya bilang, hamba Tuhan ini luar biasa ya. Pelayanannya di desa, tetapi makan-makannya luar biasa. Gitu ya. Nah, satu kali ada satu staf dari salah satu yang punya kebun sawit itu datang. Dia berbicara tentang uang ke saya. Saya bilang, Pak, minta maaf kalau mengenai uang itu bukan saya yang pegang, tapi Bapak ini. Jadi saya tidak tahu menau karena uang yang dipegang itu rupanya kan selalu kurang dan kurang, nggak tahu kemana gitu. Nah, singkat cerita akhirnya tidak tahu bagaimana saya ditelepon dari Jakarta. Dia bilang, Dang, saya tahu kamu ada di situ, mulai sekarang coba kamu yang pegang uang itu. Nah, saya kalau masalah uang kan nggak pandai, jadi istri saya yang pegang uang. Akhirnya istri saya yang pegang, setiap belanja apa semua seperti Pak Bram tadi detail gitu ya, dicatat semua, bahkan uang Rp1.000 pun itu kami ada catatannya. Nah, begitu pun orang semua uang yang ada, uang yang terpakai, bayar pengerjanya semua. Jadi ada semua laporan terperinci. Pulang ke Skado, jadi Bapak ini balik lagi ke Jakarta, jadi semua dilimpahkan ke kami. Kaget, bahkan minta maaf ya, PIN pribadinya itu dikasih. Jadi bilang, Dang, ini PIN saya, kalau kamu perlu uang, ini kamu bisa gunakan. Nah, kalau dikasih Tuhan, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai anak Tuhan itu sangat diperlukan dan sangat dijunjung tinggi gitu ya. Karena kalau kita sebagai anak Tuhan sudah tidak bisa dipercaya, terutama di dalam keuangan itu kan sangat keuangan itu seperti Pak orang percaya lagi. Ya. Jadi saya diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki integritas yang jelas, kejujuran, terutama ya di dalam menggunakan uang. Bisa dipercaya, bisa kerjasama yang baik dengan lain. Lalu jangan menyia-nyiakan kepercayaan kepada kita. Itu saja sih Pak. Tuhan berkati. Iya, saya tambahkan ya. Kadang kalau berbicara uang, kalau dikasih secara cash itu kadang menggoda. Ya, menggoda. Ya, saya ambil contoh baru-baru ini. Kami dikasih uang cukup besar untuk beli untuk pembangunan gitu kan, untuk bantu proyek gitu. Nah,
Nah, kita tergerak untuk membelikan motor untuk seorang hamba Tuhan. Nah, dana itu kan besar tuh. Kan bisa kita bilang, cari motor bekas aja Pak. Ya kan? Jadi bisa dibagi dua kan. Motor bekas kan harganya murah tuh. Nah, kami bisa tilap sebagian daripada uang itu kan. Kalau sebagian berarti kan sekitar 7 jutaan lah. Ya kan, bisa kita dapat tuh. Tapi enggak. Kita tetap kasih, beli motor baru, buka bungkus. Kita berikan yang terbaik sama orang. Ya, gitu. Nah, sampai kita dipercaya. Saya bilang, langsung aja Bu ke rekening orang itu. Enggak, melalui Pak Bram dan Ibu aja. Ya, saya sangat percaya dengan Bapak sama Ibu. Nah, kalau orang sudah percaya, waduh, kita harus hargai itu penghargaan itu. Jadi jangan sampai menilap, karena dan saya pun beritahu hamba Tuhan itu. Kalau kami kirim dana Pak, kalau itu untuk misalnya untuk beli motor, ya semuanya untuk beli motor. Jangan potong sedikit pun untuk keperluan Bapak. Karena apa? Ini kejujuran. Kalau Bapak pakai secara jujur, maka Tuhan untuk Bapak, ya, untuk pribadi Bapak, Tuhan akan kasih itu khusus. Jadi jangan takut, ya. Nah, kadang-kadang kan kita mudah tergoda gitu kan. Ya, mungkin waktu dikasih uang masih kecil, oke, enggak tergoda. Tapi kalau sudah gede, mulai berpikir, sehingga mulai, ya, banyak orang seperti itu. Banyak orang. Saya bekerja di berbagai yayasan, saya melihat seperti itu. Dikirim misalnya 10 juta, dipotong hanya yang dikasih 5 juta, 5 jutanya untuk kepentingan sendiri. Laporannya direkayasa. Waduh, saya kadang-kadang lihat, oh bisa ya merekayasa hal semacam itu. Padahal ini pekerjaan Tuhan loh. Bisa direkayasa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang Kristen janganlah itu berdosa. Ya. Oke. Silakan Bro Kodek, masih ada 8 menit. Ya, baik. Terima kasih untuk segala penyampaian rema yang kita berikan tadi, kita sampaikan, sharingkan. Sekarang kita akan berdoa. Topik-topik doa kita berdoa untuk adik Murtadin. Apakah Ibu Maya bersama dengan kita mau mendoakannya? Halo Bu Mai. Lalu nanti ada topik doa kami ini. Ya, kita masing-masing bawakan topik doanya. Bu Maya mendoakan adik-adik Murtadin, anak-anak Murtadin. Nanti Kodeks mendoakan WAFM dan pelayanannya. Bu Nela nanti mendoakan dengan topik doakan bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Dadang mendoakan pekerjaan kita di sini, terbaik juga berdoa untuk guru, tenaga pengajar, dan apapun pekerjaan kita yang ada di Zoom meeting ini kan. Dan boleh juga kami minta kesediaan Ibu Valentina ya Bu, untuk mendoakan gereja-gereja dalam pelayanannya Bu. Oke. Nanti doa-doa ini kita naikkan setelah lagu pujian ya. Bila hati. Ya, gimana Pak? Oh iya, saya lupa Pak. Maaf. Pak Pendeta mendoakan YouTuber Kristen, penginjil-penginjil, dan khususnya ya mendoakan Pak KC dalam proses hukumnya dan apa yang dia alami juga penganiayaan sampai tahap ini prosesnya tetap akan ada saudara-saudari seperti kita yang turut mendoakan dia juga. Misalnya itu menjadi pokok-pokok doa kita ya. Udah, apakah ada yang mau bertanya pokok-pokok doanya Bapak Ibu Saudari? Apa perlu saya ulang? Ya, doakan Pak. Tolong bantu dalam doa.
Ini kami besok akan melanjutkan kegiatan Oke. setelah Anda keluar. Pak Dadang Besok ngomongnya gimana, kurang Pak Dadang? keras. Pak Dadang Iya, ngomongnya kurang kurang keras. Nggak jelas. Signal kayaknya, Bu. Signalnya, Pak. Suaranya kurang keras. Diulang lagi, Pak Dadang. Iya. Mohon Pak Dadang bisa diulangi lagi, Pak, biar lebih jelas pokok doanya. Oh, signal. Sudah, kalau begitu intinya berdoa untuk Ya. Pak Dadang dan anak-anak di asrama gitu ya, Pak. Dalam Iya, perjalanan ke Kalimantan. Dalam perjalanan ke Kalimantan, sekarang mereka mau berangkat ke Jakarta, nanti dari sana terbang ke Kalimantan. Oke. Itu masukkan aja ke pokok doanya Pak Bram ya. Saya, biar. Oke. Kita pujiannya apa nih, Kodek? Ini Bu yang di chat ada lagu Bila Lagu Hati yang semua orang Terasa bisa Berat, lah. Sujud di Altarnya. Sujud di altarnya. Ya. Iya, itu ya. Oh, nggak ada Kita di nyanyi sini, Kodek. bersama-sama juga bisa. Bu Maya, Di-share aja, di-share. Pak Pendeta. Ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku beri? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Silakan Bu Maya mulai berdoa. Gloria, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya bebaskanku. Masih nyanyi beliau. Ya ubah hidupku, harus hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Tuhan, kami telah selesai membaca dan sharing firman-Mu. Mari Tuhan mampukan setiap kami untuk bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, dan mampukan kami agar kami tidak tergoda oleh gelimang harta yang dipercayakan kepada kami. Tapi biarlah kami Tuhan selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi teladan
bagi teman-teman kami di tempat pelayanan, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara di hati kami Tuhan, di pikiran kami, di mata kami, di telinga kami, kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan, agar kami tidak jatuh terantuk dan terikut oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami pagi ini membawa anak-anak kami di Diwa EM lahir anak-anak murtadin dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas karya keselamatan yang Kau berikan kepada mereka. Engkau luar biasa, karya-Mu tak pernah terpikirkan, tak pernah kami bayangkan bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang percaya. Mereka berasal dari keluarga-keluarga yang tidak percaya, tetapi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, semuanya sangat mudah. Apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, itulah yang Kau lakukan Tuhan. Engkau sungguh ajaib, kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan, Engkau terus melawat setiap keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini Tuhan. Keluarga-keluarga kami, teman-teman satu demi satu, biarlah suku-suku yang ada di Indonesia ini boleh Engkau selamatkan Tuhan. Hanya bila Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan mereka, maka mereka bisa datang kepada Tuhan dan berkata, yes, Yesus adalah Tuhan. Dengan kemampuan mereka sendiri Tuhan, dengan pengetahuan mereka, mereka tidak akan sanggup untuk percaya bahwa tetapi Roh Kudus-Mu karyanya luar biasa telah membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha menyertai, Tuhan yang ada, Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak kami, anak-anak di lahir baru, para murtadin dimanapun mereka berada. Berkati sekolah mereka, Engkau pakai mereka Tuhan di keluarga-keluarga mereka. Dan biarlah melalui anak-anak yang Kau sudah selamatkan ini, maka satu demi satu orang tua mereka, kakak adik mereka, semua orang di sekitar mereka akan datang melihat Kristus di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh diselamatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh Pak Dadang di Blora. Kiranya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, mereka tetap damai, mereka tetap sukacita. Siapapun yang membimbing mereka, siapapun yang memimpin mereka, kiranya mereka akan tetap bahagia, sukacita, dan tetap percaya bahwa Engkaulah satu-satunya kebenaran itu Tuhan. Berkati sekolah mereka Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak yang dipastori. Kiranya Tuhan terus memimpin mereka. Berikan kesabaran dan kesetiaan kepada Ibu Apri sebagai pemimpin di tempat itu. Biarlah anak-anak itu satu persatu dipakai Tuhan dimanapun mereka nanti melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami panjatkan doa juga untuk WAFM, We Are For Murtadin. Tapi Bapak, kami serahkan pelayanan kami juga ke dalam tangan-Mu, biar tiap orang melakukan tugas pelayanannya. Tapi kami lebih lagi percaya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan di setiap kami melakukan tugas kami sehari-hari. Kami juga mengingat Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sempurna. Biar apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami, kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Bapak, sertai pengajar-pengajar yang ada di WFM, supaya mereka mengajarkan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka setiap memberitakan kabar kesukaan
tentang firman Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk setiap yang kami dapat lakukan di WFM. Kiranya setiap yang kami juga berikan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan nama Tuhan, tapi kami memberikan satu pengabdian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk donatur-donatur kepada WFM. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati lumbung-lumbung mereka. Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan donatur-donatur yang memberikan kepedulian kasih mereka kepada WFM. Ya, benar. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk seterusnya, apapun yang kami terima, kami berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap pelayanan kami ya Bapa, supaya pelayanan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Memberkati satu dengan yang lainnya. Tegur kami ya Bapa melalui firman-Mu atau melalui saudari seiman kami, jika kami dalam melakukan tugas kami tidak tepat sesuai dengan kehendak. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, jika kami tidak kami melupakan Engkau, karena kami merasakan bahwa dalam hidup kami ada sesuatu yang kurang. Tapi kami bersyukur Bapa, Engkau yang menegur kami setiap firman-Mu diberitakan, sehingga kami hari demi hari disempurnakan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, setiap di mana firman-Mu yang kami dengarkan melalui WAFM, kami diberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami ini. Semoga di hari-hari yang akan datang kami semakin belajar banyak akan firman-Mu, sehingga kami mengerti jalan-jalan Tuhan yang akan kami lalui sepanjang hari. Terima kasih Bapa. Kiranya doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Silakan ya Bu Nela. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Haleluya. Kakak Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tahu bangsa ini ada di tangan-Mu. Bangsa ini hati-Mu Tuhan, mata-Mu ada tertuju di ini Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami tahu tidak pernah lepas dari mata-Mu Tuhan, tidak pernah lepas dari Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak serangan-serangan yang datang kepada dia, ada begitu banyak hal-hal yang mungkin secara manusia dia tidak untuk menampung, tapi kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang berkati dia, Engkau yang kekuatan, kemampuan, terlebih Tuhan kami rindu biarlah dia boleh mengenal Engkau secara pribadi Bapak, dimanapun ketika dia sholat apapun Engkau berbicara dengan dia Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, dan miserahkan Pak Presiden Jokowi keluarga Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ketika dia datang di hadirat-Mu, ketika dia berdoa dimanapun dia berada, di tempat apapun doa, kami percaya dia merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Wakil Presiden Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah di antara mereka ada kesepakat yang ada keputusan yang sepakat Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini Tuhan Indonesia ke depan jauh lebih baik Bapak, di dalam nama setiap keputusan daripada Tuhan kami putuskan, kami hancurkan, patahkan kuasanya. Nama Yesus. Nama Tuhan Yesus, kami mau katakan yang terbaik terjadi Tuhan antara Presiden dan Wakil Presiden. Daripada Tuhan Yesus terjadi Bapak, di dalam nama Yesus. Bangsa ini untuk membangun Tuhan pikiran-pikiran di tengah-tengah bangsa ini Tuhan menjadi terbaik Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini serahkan juga seluruh para menteri Tuhan yang bergabung di Pak Presiden Jokowi Tuhan, mari Bapak, setiap keputusan yang bukan daripada Tuhan, yang tidak membangun bangsa ini, yang coba merongrong Tuhan, kami patahkan, kami tolak, hancurkan pasal nama Yesus. Tapi kami sekali lagi, kami setiap Tuhan, para menteri yang punya hati, punya sepikir dengan Pak Jokowi, boleh bersatu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, setiap pemerintahan dari pusat kota sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan, biarlah boleh jadi satu dengan pusat Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Yesus. Yesus, Haleluya. bangsa ini lebih baik Tuhan. Bangsa ini membangun Tuhan. Bukan cuma Tuhan jalan dan sebagainya, tapi biarlah pola pikir Yes. lebih baik ke depan Tuhan. Lebih bersatu kami tidak Amin. memandang Amin. satu golongan dengan golongan, Haleluya. tapi kami sebagai bangsa Indonesia sekalipun Oh beda, Yesus. tapi kami mau jadi satu sebagai anak bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kami tahu Haleluya. kami di sini bukan karena kuat dan gagah kami, Haleluya. Haleluya. Amin. karena kami tahu kami menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima Amin. kasih, Haleluya. berkati mereka, tolong mereka, Engkau lindungi Iya, Tuhan. Yesus. Shalom Haleluya. terjadi setiap di Haleluya. bangsa Indonesia ini, dan kami mengatakan kami mau jadi Haleluya. dalam Engkau sekalipun kami berbeda. Terima Amin. Haleluya. Karena kami tahu Engkau sudah berkati bangsa ini, Engkau sudah selamatkan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Haleluya. terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau terlalu baik bagi bangsa kami, Engkau terlalu indah bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa Bapak buat orang-orang yang merongrong bangsa ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi mereka. Mari Engkau datang mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sanggup menjamah mereka. Kami berdoa sehingga mereka boleh hati, pikiran mereka ketulus, sehingga mereka boleh merespon setiap yang Engkau sudah berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja dan yang berkuasa di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan Bu Valentina. Hora bakanara laba santa kara laba santa kada. Terima kasih ya Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baiknya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang kami lalui Tuhan, semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bergabung dengan Zoom meeting pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir Tuhan dalam doa-doa kami, doa syafaat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di bangsa negara ini Tuhan, agar gereja-gereja kami bersatu ya Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ikut menyikut ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau rindu anak-anak-Mu Tuhan, Kau persatukan Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh-sungguh luar biasa, Kau sungguh Allah yang mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hari-hari yang kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan gereja-gereja yang saat ini Tuhan dengan tidak bisa onset Tuhan, tapi Kau membawa jiwa-jiwa anak-anak-Mu lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Gereja-gereja-Mu bisa bersatu, berkumpul Tuhan, bisa berkumpul lebih Tuhan dari saat kami ibadah Tuhan, bisa beribu-ribu jemaat Tuhan untuk melakukan Zoom Tuhan. Terima kasih ya Bapak, itu semua karena Kau punya rencana yang lebih indah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, dan kami berdoa Tuhan untuk pelayan-mu Tuhan, agar dia melayani dengan penuh kasih, agar dia melayani dengan sukacita Tuhan, dia melayani tidak dengan paksaan ya Tuhan, dia memberikan yang terbaik Tuhan, melayani seperti melayani-Mu ya Tuhan, tidak melihat siapa orangnya Tuhan. Kita harus melayani siapa yang orang kaya kayak apa, dia orang miskin Tuhan. Kami melayani kepadamu ya Tuhan, tidak saling membeda-bedakan satu dengan yang lain Tuhan, karena yang kami lakukan semua hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, baik, sangat baik, teramat baik. Kami mengucap syukur dengan hari-hari yang kami lalui Tuhan, semua Tuhan seiring dan sejalan dengan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami butuhkan
jemaat-jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah Haleluya. meninggalkan mereka Tuhan. Kau Yes. cukupkan Haleluya. semua yang mereka butuhkan ya Tuhan. Amin. Kami mengucap Amin. syukur Tuhan, pelayanan-pelayanan di gereja semuanya Tuhan. Kau yang memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kau Amin. cukupkan bahkan lebih lagi ya Tuhan. Terima Amin. kasih ya Yes. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk doa pagi pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Terima Bapak. Kami doa-doa kami semuanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu dan kututup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan termaterai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang kepadamu membawa para apologet, para YouTuber di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di mana ini era digital, di mana anak-anak Tuhan terpanggil memiliki beban untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus dan membongkar kubu-kubu pertahanan kuasa kegelapan untuk mendobrak maju ke depan, untuk memenangkan pertempuran, menjangkau jiwa-jiwa, merebut mereka dari api neraka, dari tangan si iblis ya Bapa. Kami berdoa, mari Engkau urapi semua YouTuber, semua para apologet, apapun yang mereka kerjakan Tuhan untuk memberitakan Injil dan membongkar, membakar, hanguskan kubu-kubu pertahanan kuasa kegelapan di mana mereka bercokol untuk menyesatkan manusia dari jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas mereka Bapa dari hari ke hari. Bapa, konten-konten yang mereka buat, kami berdoa urapi itu Tuhan. Sehingga tatkala orang-orang di luar Kristus mendengarkannya, mereka boleh dijamah Roh Kudus agar percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang menamakan diri Kristen, namun belum bertobat, belum lahir baru, biarlah dalam nama Yesus urapan terjadi atas mereka. Sehingga ketika mereka menyaksikan apa yang disajikan, mereka diselamatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, tentu sebagai seorang pemberita Injil, mereka seperti telur di ujung tanduk. Namun kami berdoa, Tuhan Yesus, mari Engkau lindungi dengan kuasa-Mu. Tuhan, jauhkan mereka daripada tipu daya. Jauhkan mereka dari upaya untuk memberangus mereka dengan berbagai macam cara. Bahkan nyawa mereka diancam sekalipun. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka terus berkarya, mereka terus berkarir untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak dapat menyebutkan satu demi satu, tetapi kami berdoa secara universal. Mari Engkau pakai mereka Bapa untuk terus maju ke depan, di garis depan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Memberitakan tentang penyelamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa pada saat ini juga secara khusus untuk hamba-Mu Pak Muhammad Kece, yang saat ini Tuhan dalam dilema, di mana beliau ditangkap dengan rekayasa, dengan maksud-maksud jahat untuk memberangus beliau dengan intimidasi, teror, dan Bapak penganiayaan, baik itu secara psikologis maupun secara fisik. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus hibur beliau, hibur istri anaknya, kuatkan beliau, dampingi beliau ya Tuhan. Mari Engkau hadir di sana. Bantu Tuhan, tolong para lawyer untuk memperjuangkan kasus Pak Aceh ini Tuhan. Ampunilah Pak Aceh jika Engkau mendapati beliau melakukan kesalahan. Ampunilah beliau. Beri hikmat bijaksana kepada beliau Tuhan. Berikan kekuatan untuk menghadapi dan menjalankan kasus yang saat ini Tuhan sedang dijalankan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Napoleon Bonaparte yang menghina dengan melabur beliau dengan kotoran manusia, dengan menganiaya sampai beliau babak belur bersama rombongannya. Kami berdoa dalam nama Yesus,
Tuhan, Engkau sendiri yang mengurus manusia satu ini. Kami berdoa Tuhan, ampuni dia, selamatkan dia dengan caramu sendiri. Mari Engkau sendiri yang bertindak Bapa. Tuhan, kami sadar bahwa kami tak berdaya. Kami tidak perlu membela dirimu. Kami tidak perlu membela firman-Mu. Kami tidak perlu membela segala atribut padamu Tuhan. Kami tidak perlu membela gerejamu Tuhan. Karena kami tahu kamilah yang dibela oleh dirimu. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, pemimpin peperangan. Oh Tuhan, mari Engkau sendiri berperang ganti Pak Kece ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa melalui kasus ini banyak saudara-saudara kami Muslim yang saat ini disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu dari Semenanjung Arab. Bapak Surgawi akan diselamatkan berbondong-bondong. Bapak Surgawi, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini untuk Pak Saifuddin Ibrahim yang saat ini Tuhan menampung istri dan anak Pak Kece. Tuhan, beliau ini pun ada dalam incaran orang-orang jahat ini, dalam incaran kuasa kegelapan ini. Mari Engkau lindungi beliau Tuhan. Mari Engkau terus berikan semangat kepada beliau, sehingga Tuhan tangan si jahat tidak menjamahnya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa Bapak Surgawi, urung para donatur yang bekerja di belakang layar untuk mensupport Pak Kece, Pak Saifuddin Ibrahim. Mari Tuhan berkatilah mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk Pak Dadang dalam perjalanan pergi untuk ke Kalimantan. Saat ini sedang menuju ke Jakarta. Tuhan jaga lindungi dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan di tengah perjalanan. Baik itu kendaraan yang ditumpangi di darat maupun ketika mereka naik pesawat. Tuhan jaga dan lindungi. Hantar sampai tiba dengan selamat. Rencana Tuhan untuk membelikan sebidang tanah guna membangun sebuah yayasan Tuhan untuk menampung anak-anak kekasih kami yang saat ini ada di dalam binaannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Engkau cukupkan dana dan untuk membelikan sebidang tanah dan proses selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Saat ini juga anak kekasih kami Amanda yang kurang sehat fisiknya. Kami bersyukur bahwa sudah ada perkembangan. Kami berdoa terus dalam nama Yesus, jamah dan Tuhan sembuhkan sehingga dia fit kembali dan boleh berkegiatan seperti biasanya. Bapak Surgawi, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun keterbatasan kami untuk mengungkapkan satu demi satu. Namun kami percaya bahwa apa yang tidak pernah terlintas di pikiran kami, yang tidak pernah terucap dari mulut kami percaya Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pintakan kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga Allah yang hidup. Kiranya apa yang kami sampaikan kepadamu, kami percaya bahwa telinga-Mu terbuka lebar untuk mendengarkan dan Engkau akan bertindak untuk melaksanakannya seperti yang kami harapkan. Namun biar kehendak-Mu saja yang jadi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini untuk beraktivitas, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Bapa kita di sorga. Terima segala berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bimbingan persekutuan sukacita daripada Roh Kudus, turun dan melingkupi hidup kita sepanjang hari ini, dan menuntun langkah hidup kita waktu demi waktu. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Amin.